batang. Berikutnya adalah gambar berikut. Perhatikan. Anak-anak harus perhatikan gambarnya. Kemudian perintahnya apa? Ditanyakan apa? Berdasarkan gambar di atas, kalian harus bisa menentukan kutub-kutubnya. Begitu. Jawabnya, ataukah A kutub utara, B kutub utara, B A kutub selatan, B kutub utara, C kutub selatan, A-nya, B-nya kutub selatan, ataukah D A kutub utara, B kutub utara. Begitu. Nah, kita bahas. Kita akan melihat garis panjang di sini, Pak. Ini adalah sumber energinya, baterai gitu. Panjang itu menunjukkan kutub positif, sedangkan ini adalah kutub negatif yang pendek. Arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi, yang gambarnya tinggi berarti positif, menuju negatif. Jadi kalau arah gambarnya seperti ini negatif, arus listriknya ke sana. Nah, terus sampai masuk ke negatif. Begitu ya. Untuk menentukan kutub, maka kita akan gunakan kaidah tangan kanan. Kita akan mengingat tangan kanan seperti ini. Itu ya. Nah, ini gambarnya. 4 jari kita itu mengikuti arus listrik. Arus listriknya kan panahnya ke atas, berarti dia ada di atas, kita ke atas gitu, mengikuti muter ke sana. Muter gitu ya, ke sana, ke depan. Terus kemudian ini ibu jari. Ibu jari menunjukkan arah utara. Gambarnya kan di sini kan. Itu. Ini dari potensial tinggi grup positif menuju kutub negatif atau potensial yang rendah. Begitu cara menentukan. Sudah tahu ya anak-anak ya? Oke. Kita lanjutkan. Perhatikan kumparan berikut. Kita lihat. Kalau kalian disuruh perhatikan gambar, berarti kita lihat gambarnya dulu. Jangan langsung ke soalnya. Kita lihat. Oh, ada gambar ini. Oh, ada gambar membuat elektromagnetik gitu ya. Secara listrik begitu ya. Arusnya kemana? Oh, arusnya ke sana. Ini tidak ada gambar baterainya, tapi ada gambar arus. Ini X-nya di sini. Kutub yang diberi tanda X adalah magnet induksi kutub utara. B. Elektromagnet kutub utara. C. Magnet induksi kutub selatan. D. Elektromagnet kutub selatan. Mana yang benar? Coba. Oke, kita lihat pembahasannya. Arah tanda panah adalah arus listriknya ke sana. Kutub mana diketahui dengan menggunakan aturan tangan kanan? Yang tadi. Jawabnya adalah kan arahnya ke sana, toh nak. Jarinya berarti menggenggamnya ini kan turun gini. Gitu. Berarti yang ibu jari adalah kutub utara. Batang besi akan dibuat menjadi magnet dengan cara seperti gambar di bawah ini. Digosokkan kan? Gitu. Kita lihat. Arahnya. Kutub-kutub magnet yang terjadi pada batang besi adalah A. Kutub utara, B. Kutub utara, B. Kutub selatan, B. Kutub selatan, C. Kutub utara, B. Kutub selatan, D. Kutub selatan, B. Kutub utara. Mana yang benar? Ini S. Ini U. Seperti kaidah tadi, mana yang benar jawabannya? Silahkan dijawab dulu menurut perkiraan kalian sesuai yang sudah diterangkan tadi. Kalau kalian bisa menjawab dengan
Benar, berarti kalian sudah paham. Oke, sudah? Baik. Jawabannya adalah D. Kenapa? Ini S loh. Berarti di sini adalah huruf kutub selatan. Yang terakhir adalah kutub utara. Gitu ya anak-anak ya. Oke, sip. Sekarang adalah yang nomor 6. Perhatikan elektromagnet dan magnet OP. Seperti gambar berikut. Jadi ada magnet gambar. 1. Magnet yang dibuat dengan cara dililiti kawat, yaitu elektromagnetik, dan yang satu adalah magnet O dan P, OP gitu ya. Jika antara N dan O tolak menolak, M, N, O, P berturut-turut adalah kutub. M-nya U, S, yang A. Terus kemudian yang B, selatan, utara, utara, selatan. Kemudian utara, selatan, selatan, utara. D, ataukah selatan, utara, selatan, utara. Itu secara berturut-turut M, N, O, P. Jadi yang harus diperhatikan adalah kata-kata ini, N dan O tolak menolak. Begitu ya. Maka kita bahas arah medan magnet yang dihasilkan dan arah kutub magnet dapat diketahui menggunakan kaidah tangan. Kita akan lihat yang MN dulu. Kita menentukan arahnya berdasarkan kaidah tangan kanan yang sudah kita pelajari tadi. Ibu jari menunjuk ke arah N, sehingga N merupakan kutub utara magnet dan M merupakan kutub selatan magnet. N dan O tolak menolak, itu poin yang kedua. Karena N dan O mempunyai kutub yang sama, berarti yang di tengah itu adalah sama, yakni kutub utara. Jika O merupakan kutub utara, maka P merupakan kutub selatan. Begitu ya. Karena O-nya utara berarti P-nya selatan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa M adalah kutub selatan. N adalah kutub utara. O kutub utara dan P adalah kutub selatan. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah P. Begitu ya anak-anak ya. Kita lihat sekarang yang ketujuh. Ada gambar masih elektromagnet. Proses pembuatan P dan Q di atas menghasilkan sifat dan kutub magnetnya adalah, kita lihat di situ apa sih yang akan kita rubah menjadi magnet? Bahannya adalah baja. Anak-anak harus tahu dulu, baja itu sifat kemagnetannya seperti apa jika ia dibuat magnet. Itu dulu ya. Apakah A sifatnya sementara, kemudian P kutub selatan dan Q kutub utara, ataukah P kutub utara sifatnya juga sementara dan Q kutub selatan, atau C magnet tetap, P-nya kutub utara, Q-nya kutub selatan, D tetap, P kutub selatan dan Q kutub utara. Untuk mengerjakan ini anak-anak ingat tadi dengan kaidah tangan kanan. Anak-anak harus menentukan dulu apa arahnya gitu ya. Kemudian juga magnet, bahannya tadi kita lihat bahannya baja. Baja termasuk magnet keras. Jika dia dibuat magnet, maka dia akan menjadi magnet tetap
atau permanen. Berdasarkan gambar tadi, arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, dari kutub positif ke kutub negatif. Kutub magnet diketahui menggunakan kaidah tangan. Kalian rentangkan tangan kanan, posisinya telapak ke arah wajah kita, maka ibu jari dan akan menunjuk arah utara. Sedangkan 4 jari merupakan arus listriknya. Jadi, ibu jari menunjuk arah Q, sehingga Q merupakan kutub utara dari magnet dan P merupakan kutub selatan magnet. Sehingga jawabannya ada D. Begitu. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sudah memperhatikan. Semoga anak-anak mengerti dan paham. Ingat, selalu jaga kesehatan. Gunakan tangan kita dengan baik. Jaga kebersihannya, cuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun. Begitu, ataupun kita akan makan. Setelah kita pegang sesuatu, kita habis bepergian, cuci tangan pakai sabun, kemudian pakai masker jika bepergian di luar rumah, begitu untuk menjaga diri kita. Tidak hanya dari COVID, tapi juga debu, asap, begitu. Menjaga jarak agar tidak terjadi penularan, menjaga jaraknya paling 1 meter, kemudian anak-anak tetap tinggal di rumah, berada di rumah, kecuali anak-anak mau melakukan kegiatan yang penting, begitu. Kalau tidak penting janganlah, nggak usah pergi-pergi dulu. Tidak berkumpul-kumpul, kalau ketemu orang lain tidak usah salaman, tidak usah pergi ke tempat-tempat yang ramai, begitu. Anak-anakku, minggu depan kita akan ulangan di hari Rabu tentang magnet. Silahkan kalian belajar materi tentang magnet dari awal sampai terakhir, dari waktu kita semester 1 kemarin sampai hari ini yang kita pelajari. Semoga anak-anak bisa, anak-anak mengerti. Jika tidak jelas boleh bertanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.